Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Injil Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sajumuluma lului hamu harajoni debata dohot hati gorana dungi tabahonon nado sude aka odeng tuhamuna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemarin dalam renungan harian Rabu 25 Maret kita telah diingatkan ada 3 hal yang dalam hidup kita ini selain kita mencari rezeki, mencari kebutuhan hidup, ada 3 hal yang disampaikan dalam renungan harian kemarin, yaitu yang pertama mencari Tuhan, mencari keadilannya, dan carilah kerendahan hati. Hari ini kita boleh diingatkan saudara-saudariku untuk melakukan atau dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ada kata dahulu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Mengapa firman ini disampaikan kepada kita? Ini berasal dari khotbah di bukit Yesus Kristus. Ya, Yesus berkhotbah di bukit dan pendengarnya secara khususnya adalah orang-orang yang boleh mengikuti Yesus. Dalam hal ini Yesus berkisah tentang bagaimana manusia itu mengatasi kekhawatiran di dalam hidupnya. Maka hal kekhawatiran disebutkan di sana bahwa kehidupan kita harus senantiasa terjaga di dalam percaya kepada Tuhan. Sangat indah sekali di atas dari perikop kita ini dikatakan bahwa Matius 6 ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemarin saya sudah menyampaikan dalam renungan harian bahwa kita mencari perkenanan Tuhan, mencari Tuhan lebih utama dalam hidup ini. Karena apa? Karena belakangan ini dalam kehidupan setiap orang, kebanyakan, bukan semua, kebanyakan orang saat ini banyak meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Dengan dalih sibuk, dengan dalih berkata tidak ada waktu, tidak sempat untuk beribadah, tidak sempat bersaat teduh, tidak sempat berdoa. Saudara-saudariku, semua manusia punya waktu 24 jam sehari. Tidak ada satu orang pun di dunia ini diberikan kelebihan waktu atau menjadi satu orang 25 jam satu hari. Tidak, kita semua diberikan waktu oleh Tuhan sama 24 jam per hari. Artinya saudara-saudariku kita diberikan waktu yang sama. Lalu bagaimana kita bisa memahami waktu dan memakai waktu itu seefisien mungkin dalam pencarian perkenanan kepada Tuhan. Kalau orang berkata bahwa tunggu ada dulu, ada waktuku, waktu senggang untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mungkin kita akan berkata pada akhirnya kita tidak memiliki waktu itu. Tetapi bagaimana Raja Daud di dalam Mazmur berkatakan bahwa setiap pagi aku mengatur persembahanku kepada Tuhan. Artinya dia yang membuat waktunya bersama dengan Tuhan, bukan waktu yang ditunggunya untuk Tuhan, tetapi dia yang mengadakan waktu. Maka saat ini dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oleh karena banyak kekhawatiran dalam hidup ini, oleh karena banyaknya kekhawatiran untuk dapat menimbun kekayaan, oleh karena banyaknya kekhawatiran supaya dia mendapatkan lebih dan lebih dan lebih, Bapak Ibu Saudara-saudariku, banyak orang menjadi lupa untuk memuliakan Tuhan dengan hartanya, memuliakan Tuhan dengan apa yang dia miliki.
Saat ini Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Dia penyedia, Allah yang menyedia. Jikalau dikatakan dalam hal ini, sedangkan burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi Tuhan menyediakan makanan. Bukan berarti atau tidak menyebutkan bahwa hidup bermalas-malasan lah, bukan. Gak usahlah menabur, gak usahlah menuai dan lain sebagainya. Bukan Bapak Ibu. Tetapi ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan usaha kita, dengan sedaya mampu kita, saudara-saudariku, kita meyakinkan bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah masih setengahnya. Tetapi supaya itu sempurna dan utuh, biar itu menjadi pekerjaan dan kemurahan Tuhan. Tuhan yang berkehendak. Maka kata, carilah Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka mari kita senantiasa mendahulukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Entah itu rezeki, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, keharmonisan, apapun saat ini yang kita rindukan, Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan kiranya berkehendak. Mari kita yang mendengarkan renungan harian ini terus mendahulukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sesibuk apapun kita, dahulukan Tuhan supaya senantiasa penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkatimu Bapak Ibu dengan segala rahmat-Nya. Tuhan memberkatimu dengan segala hal yang apa yang kamu harapkan dan inginkan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkatimu dengan segala usaha yang sedang kamu kerjakan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu mengajarkan kami mendahulukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam persekutuan dan hikmat. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Engkau merencangkan dan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Ini kami Tuhan dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami, kiranya Tuhan memampukan kami senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.